Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah lama nggak muncul lagi. Kita muncul lagi di ngobrol bersama ini karena untuk explore belum ada schedule-nya. Di teman-teman ini masih banyak kesibukan masing-masing. Kita sekarang ngobrol-ngobrol dulu aja, berbagi pengalaman tentang spiritual, karena di setiap pribadi itu pasti ada pengalaman spiritual tersendiri, sendiri lah, dari berbagai hal, dari perjalanan melakoni puasa, terus ketemu makhluk-makhluk itu macam-macam lah. Nanti kita ngobrol bareng ini. Kita siapa dulu yang mau paling banyak mungkin dari sekian banyak orang jam terbang paling banyak dari saudara Billy Dewanto. Pripun Gus? Gimana nih Mas, sudah lama nggak ngonten bareng setelah sekian lama nggak berjumpa. Ini sibuk niku kan lagi spiritual pripun? Banyak ziarah ke makam-makam para wali. jalan-jalan aja. Kalau saya kan pengalaman spiritual dan supranatural mungkin kan Mas. Iya, benar. Kalau pengalaman supranatural kan paling cuma ya bersama sahabat-sahabat PA itu menjadi mediator selama ini ya. Jadi kita selama ini lebih ke supranatural ya Mas ya. Supranatural tapi basicnya kan spiritual. Oh iya. Gitu Mas semua. Yes. Karena mulai dari pasti ada pernah merasakan puasa, ya. Kita ada energi tersendiri, itu termasuk perjalanan spiritual itu. Kita Ke tempat yang katanya dulu tempat petilasan banyak juga ada toh kemarin. terus kungkum segala macam itu kan dia perjalanan spiritual. Enggak, kuat aku nek tunggu. Kuat aku. Pengalaman Kemarin dulu. Pas nanti pas di mana? Berintik Klaten ya? Klaten. Oh iya pas yang Di berintik. Mas. Oh iya, pas yang berintik. Enggak kuat ya. Kaki loh, baru masuk. Paling segini loh. Selutut. Paling baru masuk kaki satu, kedua langsung sini. Wis enggak kuat aku balik ya. Apa yang dirasakannya apa? Itu karena memang apa ya? Mungkin kayak sedikit kayak ada mungkin kayak penolakan mungkin ya. Soalnya merasakannya tuh sini wis berat pokoknya. Sini berat kan ini wis berat terus apa ya? Pokoknya kayak penolakan, kayak ada yang bisik-bisik tuh. Naik jangan di sini gitu. Oh. Akhirnya naik enggak jadi kungkum lah. Jadi dialami saudara Pen ini apa Mas? Spiritual apa mergo wong ora tau adus Mas. Itu faktor ada apa ya? Kayak makhluk halusnya apa memang cuacanya dingin dhewe wegah kungkum apa piye Mas ngono kuwi. Kalau cuaca dingin sepertinya enggak. Enggak. Pas waktu itu Mas Fendi di berita ya berita. Oh, Jadi apa yang ngikutin Mas Fendi itu ya memang benar ada penolakan itu, ada gesekan lah dari sana ya. Karena di sana kan ya banyak macam-macam lah. Yang yang di situ. Terus berhubung yang ngikutin Mas Fendi ini mungkin ya kurang ada positif dan negatif loh, jadi berseberangan. Emang kita apa yang negatif? Oh, dulu awalnya malu dari hati Sadar diri. Dari gede rumongso. Apalagi dulu pas waktu di Umbul Challenge, ini tak suruh nyemplung di umbulnya itu, nyemplung sekali, dua kali, tiga kali, waduh langsung. Iya Mas. Pas datang itu wis rasanya nggak enak.
Aku kan cirinya nek misal ada yang apa ya kayak ada penolakan perut pokoknya perut lah itu rasanya mual pokoknya enggak enak lah tapi tak pasain maksud tau akhirnya yus lah nyemplung bungkum pas bungkum 1, 2 lah yang ketiga ya aku belok arah mas jadi tadinya yang arah ke utara jadi pas yang ketiga nah itu arahnya balik ke selatan wih kok balik sini aku kayak dibingungke ngene balik langsung sini wis puyeng ya pulangnya kan dibonceng mas ya pas pulangnya enggak dia mau minta bonceng saya kamu yang di depan tahan terus tuh yang mau masuk itu sampai di rumah tak lepasin kalau masuk sekalian di rumah katanya malah udah pergi lagi yang baru lah cuma efeknya pas sampai rumahnya Mas Iwan baru kapan cirinya gitu mas pada waktu itu kan kita ada serangan dari orang lain atau memang serangan yang memang dari orang lain karena siangnya nih kena serangan yang 7 itu saya tapi yang kena nih Mas Fendi sama pada waktu Mas Andika terus malamnya tak suruh aku mandi untuk bersih ya itu sudah mulai ya pandangannya buyar ratusan pas setelah kungkum naik pulang pandangannya buyar ya jadi di jalan sengaja loh mas apa ya namanya ya jalan terus nggak jelas nggak kontrol ya ngopi ini sering ini di jalan saya tuh wah aku megangnya keringetan ya selain juga jadi ya mas ya ini mas makanya ada apa ya eneng sing mau masuk mungkin yang ngikutin mungkin ya kayak sedikit nahan lah mungkin jangan sampai masuk cuman ya mungkin ada gesekan itu tuh jadi cirinya pasti perut terus apa ya tapi selama ini apa ya mas sing apa ya ikut jenengan itu pernah nemuin nggak istilahnya waktu mimpi atau gimana pernah nggak kalau istilahnya istilahnya mewujudkan menampakkan belum aku sih melu kowe kalau selama ini pertama tuh aku tahu tuh pas pulang ke Lampung nih nggak salah waktu tahunya di Lampung wujudnya kalau mas pernah kalau ini macan sih bentuk macan ya mas ya cuma pas waktu itu cuma kepala lah cuma kepala samar-samar nih mas iya cuma ada taringnya atas bawah tapi sampai sini sampai keluar mulut sini. Pertama kali tahu itu sih ya tak kirain cuma biasa lah apa namanya mungkin ada yang ganggu atau gimana itu nggak taunya sampai sekarang kayaknya masih sekarang kalau Mas Kusuma ini pengalamannya juga apa ini yang apa kalau dicek ya ini nggak punya cerita kalau punya cerita itu ya setiap orang masing-masing ada dulu spiritual pernah dalam artian dulu datang ke pondok dengerin Pak Kiai cerita bisa kita itu ada beberapa yang waktu itu di Mugisi lalu cerita ngobrol tuh bisa ada di alam sana itu bisa di alam baka itu kita bisa masuk dengan doa ini dengerin doa ini didik banget ya apa-apa itu praktekan dia nggak dipraktekan sih sebetulnya nggak ada pikiran apapun itu malam cuma spontanitas pagi hari setelah hari berikutnya asar itu habis sholat asar itu nyoba sambil wirid dan habis sholat itu benar tahu-tahu waktu itu ketemu almarhum bapak itu situ tuh di alam sana itu ya nggak tahu ya benar atau salahnya tapi aku ngalaminnya suasananya itu suasana nek mau menjelang maghrib itu loh terang juga enggak gelap juga enggak ya kalau bahasanya apapun nek kayak lihat berwarna tapi enggak cerah jadi kayak TV hitam putih sing anu itu nah di situ itu sempat benar itu ketemu bapak almarhum itu loh dan kamu ini apa ya dia juga benar-benar wujud bapak aku di situ dan di sana
Saya melihat kehidupan juga kayak kehidupan gini, cuma perbedaannya nggak tahu lah. Ada beberapa orang yang saya sempat tanyakan setelah kejadian itu, katanya itu yang nggak pernah didoakan. Itu ternyata nggak di sana ya ada rumah, ada itu. Nah, tempat bapak waktu itu ada rumah besar tingkat. Saya bilang, betah nih gini Pak, rumahmu gede gitu. Ternyata sebelahnya itu ada beberapa orang yang cuma duduk-duduk itu, tahu-tahu ya kayak hujan meteor tuh, kayak cahaya itu datang. Itu katanya waktu itu, apa ya itu Pak? Ya kuwi nek wong nganu didongani iki kuwi. Nah, mereka dapatnya dari tahu-tahu ini ada istilahnya apa ya? Pecahan cahaya itu terus tiba terus dia berputar malam. Tapi nggak tahu itu benar atau enggak. Yang saya alami itu yang waktu ya habis itu ngobrol sama bapak, terus ya ada wong jualan juga. Apa yang mungkin bakso kok itu, terus nanti nggak ada gini kok. Nah, waktu dia bilang gitu, rumah biar itu, udah saya langsung lari kemana? Nah, di masjid ya kita berikan itu. Jadi kenapa sih di masjid pas wiridan itu setengah hari tidur? Sholat dari sholat asar, iya setengah hari tidur aja. Tapi kan terus nggak berani tidur. Itu pengalaman pertama waktu itu ya. Tapi ya memang ya menakutkan. Menakutkan. Kita nggak pernah ngalamin. Saya jujur nggak pernah yang namanya kalau laku juga enggak, cuma kumpul-kumpul ini juga enggak. Cuma nek misalnya datang apa ya namanya jaroh pernah, tapi nggak sering. Nah, begitu ketemu kiai ya cuma dengarkan, nggak tahu itu benar, dipraktekkan ternyata benar, ya nggak tahu. Itu yang paling sampai saat ini apa ya bagi saya, oh ternyata di sana itu juga ada kehidupan, dan di sana kita cepet banget. Ternyata saya kita diganti 4:30 loh, kira orang turu. Berarti kan 2 jam saya cuma ngobrol ini apa ya, terus dia itu ngobrol terus pengen mampu kan kayak gini, udah cuma berapa menit lah. Nah ini yang saya alami. Yang pertama itu, habis itu ya kalau di wedeni ya nggak tahu itu wedeni pora kok. Lihat kaki gede-gede itu, itu yang namanya gendruwo apa saja. Itu hal mistis ya Mas. Nah itu mistis yang Mistis, itu. ya. Kalau yang spiritual ya itu tadi. Berarti kan habis sholat terus doa-doa, ternyata di dalam doa yang kita ucapkan sehari-hari kita secara tidak sadar itu nek kiai-kiai mesti ngerti itu kuncinya gitu loh katanya. Cuma kita nggak tahu takarannya seberapa. Ya mungkin itu sih. Karena kehidupan di alam barzah di sana nanti memang apa ya, kita di dunia ini sangat berpengaruh sih. Kita nanti bawa apa, yang dilakukan di dunia apa, nanti akan berpengaruh, sangat berpengaruh di sana. Saya mau nandur mundur ya. Iya. Tapi memang apa bener gitu, itu kehidupan saya kayak manusia itu kayak kita kehidupan sih, cuma lebih luas. Saya lihatnya lebih luas dan bisa memandang jauh gitu. Iya. Yang saya dengar dulu sih, saya juga belum pernah masuk ke situ sih, cuma dibilangin itu ada bagian-bagiannya sendiri. Misalnya orang yang terlalu banyak dosanya itu tempatnya sendiri. Misalnya kalau ulama-ulama itu tempatnya sendiri itu bisa. Makanya karena itu kan alam kubur itu kan menunggu nanti dihisab kan. Iya. Ya di situ. Jadi hisab kan setelah kiamat, yang saya pernah dengar dulu kalau nggak salah kayak gitu. Tapi kelihatan nggak tahu ya, di sana nggak tahu itu entah muslim atau enggak, tapi kelihatan. Iya. Yang bener yang nggak katanya waktu kan itu apa Pak? Ini kayak orang pengemis cuma duduk, tahu-tahu depan tuh kayak ada tampah itu, sudah lari cari itu. Ya itu yang katanya sengsara kayak gitu. Karena emang nggak bawa bekal, nggak ada bekal apa-apa. Doa-doa yang untuk apa, yang di
sana itu kalau muslimin dan muslimat itu kan untuk umum, Iya. makanya berebutan di sana. Itu nggak terlupakan lah. Itu 2000 berapa? 2023 itu. Kalau nggak 2003, 2002. Seingat saya itu waktu itu. Dan sampai sekarang pun jadi, berarti kan para simbah-simbah dulu ngajari kita ndongake wong tua itu ternyata oh itu toh. Iya. Karena kita ada kan dari nenek moyang ya. Iya. Jika apa Mbak? Bisa yang paling akeh Mbak. Berkelana kemana-mana kamu itu. Banyak melek. Itu juga salah satu Nanti spiritual. hari biasanya Karena perjalanan manusia itu kan nggak lurus gitu, nggak bisa. Naik turun ya Mas ya, Iya. kadang turun. Ya, kadang belok kanan, belok kanan, itu kan Kadang biasa. kecemplung kalian. Karena kita karena aja terus lama kecek, udah meneh. pentas. Jadi ibaratnya kita itu berbuat salah nggak apa-apa sih, ya wajar lah itu. Tapi jangan kali meneh. Udah keterusan. Iya. Nah ya apa Mbak? Ora meneng bae kok berhubung. Apa ya aku ya. Apa ya. Saking akeh tadi. Ya, Ora. dari perjalanan Sedih, gitu. dari lahir sampai sekarang itu bisa menemukan ketenangan atau gimana itu. Titiknya itu di mana? Jadi kakek ngombe baju putih kembung. Kembung. Tapi mau beli kopi. Kopi lah gula. Jadi kan lebih nikmat malah jadi dibandingkan. Seger. Kalau itu iya, panjang banget ya. Dawan Dirangkum. Tidak kuno. Ya, seperti itu tadi. Cek sekolah kan. Yang ngiwo kadang yo nengen Tapi sekarang alhamdulillah Dengan Iya. terus. urus. ya ora mesti. Belajar. Berarti sakit dah Mbak. Kadang ngiwo kadang nengen. Cuma kita Kadang bingung. berusaha untuk lurus ya, berusaha. Tapi untuk lurus banget itu takaran manusia sekarang Susah. susah. apalagi kalau keimanan seseorang itu naik turun ya Mas ya. Iya. Apalagi ini zaman-zaman sekarang itu, aduh, berat pokoknya. Saiki wong iki wedine wong wedi ngeleh. Betul. Laku lemu sekarang. Laku tapi lemu. Saya dia. Aku ini gede loh. Aku sakit kan. Mungkin Mas Hendri banyak malah. Nah, spiritual. Sepertinya apa ya Mas ya? Nah, bagi saya itu naik turun ya Mas. Iya. Jadi nggak ada yang terlalu apa ya? Terlalu apa ya? Istilahnya menonjol istilahnya. Jadi bener-bener anu sing terlalu apa ya? Kayak datar ya Mas aku loh. Selama ini loh. Jalanin aja ya. Nah, Bolong-bolong seperti ya itu. nanti tulus tak dewi iki jare salat to. Oh. ya jongjing. Iya toh. Wong sholat ya kadang saya bolong. Nek ade ikhlas. Ya istilahnya kadang kan cuma apa ya? Berusaha untuk menjadi yang istilahnya bener lah. Tapi kan kadang faktor seperti itu kan kadang Ada yang macam-macam. macam-macam. Piye? Cobaannya akeh kuwi lho. Aja meneh kon masalah otak masih susah ya. Makanya itu Mas. Istilahnya kan kehidupan sing Iya. realistisan seperti Di itu. zaman sekarang Gitu, ya Mas. susahnya itu. Kalau dia waktu orang menit tonglak-tonglik geli siramu angel. Angel. Jangan paham. Memang bener. Kalah kuliah nih. Kalau semua orang pasti ditanya seperti itu. Memang bener nek istiqomah ya memang susah. Ya ora semua orang ngadu bae. Ya mungkin lah kebanyakan lah. Bener. Rata-rata. Tapi kan terus balik ning awake dhewe. Ya. Lihat. Kadang-kadang kita sing karepe melek kok nunggu subuh, malah sak durunge subuh malah wis turuse. Padahal mesti niati ya. Wis niat iki kenapa iki? Engko terus bane setengah itu. Ini yang pribadi. Oh, wis ening penolakan sih sini misalnya. Yang penting yo Iya setengah itu salah yang bawa itu apa subuh rata. Ya
apa sing penting niat Niat. sing nyatet wis eling Eling dhewe. dhewe. Pokoknya ra dijamak wae kabeh ning subuh. Ini jadi dijamak. Pas di Semarang. Nah, Mas Marcel gimana? Ada hal maksudnya kan spiritual. Spiritual was supra. Supra. Kita Oh, mistis. supra nih kita ya. Kayak yang sampean tadi bilang ya datang Datang, wae. datang wae. Nah, saya berarti Indonesia supranatural. Supra itu Nah, rata-rata. Nah, kalau apa jeneng? Apa sih itu? Mbok saya itu tadi sih tak ceritain mbok spiritual, mbok supranatural kok masalah. Kan kita nggak tahu cuma ya sih mau. Tapi kalau spiritual kan lebih ke perjalanan hidup ya Mas. Hidup, iya. Istilahnya dari sing dulunya itu wong elek terus saiki dadi wong apik. Seperti itu ya Mas ya. Supranatural. Kalau supranatural kan seperti Ya istilahnya sinau. kejadian mistis-mistis gitu ya. Kejadian mistis wis sinau kono kok IP apa. Pernah ketemu tuh. Ya kayak kowe mau kok ora jelas. Ayo itu mah. Aneh ya apa lu kok balik aku. Wis mentah saya. Yang spiritual ya dari dulu sih dari mungkin ya wis dari SMP disuruh cuman dari diri sendiri tuh apa ya kayak wis naker dhewe Mas. Ketok aku ora mampu ngono lho. Tapi kan kalau kamu mungkin dapat warisan dari Simba. Iya. Nah kalau yang lainnya ini kan permasalahannya itu menjalani yang latihan. Kalau bahasanya orang Jawa itu kasepuan itu tuh dobi. Ini kan supranatural kan kasepuan Iya, kalau betul. orang Jawa kan. Nah, saya sih kalau Mas Kolo terus ngalami apa dalam artian yang ngalami ya pernah ngopo sinau apa gendam cewek mau piye Iso kuwi kan Mas. bisa modal lima ya bisa Gendam cewek modal lingkung.